فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma dha fa syartu kauniha mausulan ayataqaddama 'alaiha ma al-istifhamiyatu nahwu yas'alunaka madza yunfikun aw man al-istifhamiyatu nahwu man dza ja'aka wa alla takuna dza mulghatan bi an yuqaddara tarkibuha ma'a ma nahwu madza sana'ta idza qaddarta madza isman wahidan murakkaban. Kita sampai pada mausul yang mustarak yang terakhir yaitu dza. Mausul mustarak yang terakhir yaitu dza. Maka dikatakan musannif wa amma dza, adapun dza, maka syarat keberadaan dza itu sebagai isim mausul ada dua. Syartu kauniha mausulatan ada dua. Syarat yang pertama an yataqaddama 'alaiha ma al-istifhamiyah au man al-istifhamiyah. Harus didahului ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Contohnya yang ma istifhamiyah, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka itu menginfakkannya. Maka dza di sini adalah mausul. Ma istifhamiyah dza sebagai isim mausul, ma i'rabnya khobar, dza mubtada, atau dibalik ma mubtada dza khobar, yunfikun sebagai jumlah silah. Aidnya adalah dhamir hu yang mahdhuf. Madza yunfikunahu, apa yang mereka itu menginfakkannya. Dan contohnya man al-istifhamiyah nahwu man dza ja'aka, ay manil ladzi ja'aka. Siapa orang yang datang kepadamu? Maka man istifhamiyah, i'rabnya bisa mubtada bisa khobar. Dza juga i'rabnya bisa mubtada bisa khobar. Ja'aka jumlah silah. Aidnya adalah dhamir huwa yang ada pada ja'a. Paham i'rabnya ini? Ayo. Ya, sama kayak emas muka. Jadi bisa di man, bisa di i'rab khobar, bisa di i'rab mubtada. Kalau ma di i'rab khobar berarti ditakwil alladzi yunfikunahu ma gitu. Atau alladzi ja'aka man
yang datang kepadamu itu siapa? Cuma karena man dan ma itu memiliki sodrul kalam, memiliki hak untuk di depan, jadi selalu di depan. Itu syarat yang pertama. Jadi dza menjadi mausul ketika didahului oleh ma istifhamiyah atau man al istifhamiyah. Syarat yang kedua, wa an la takuna dza mulghatan. Dan jangan sampai dza itu diniatkan mulgha, terbatalkan, terabaikan. Mulgha artinya terbatalkan. Bagaimana bentuk terbatalkannya dza? Bi an yuqaddara tarkibuha ma'ama, yaitu dia akan menjadi mulgha, teracukan, terabaikan, terbatalkan ketika ditakdirkan dia itu menjadi satu dengan ma, ditarkib, disusun jadi satu dengan ma, maka dia menjadi dza yang terabaikan, nggak punya fungsi apa-apa. Ada wujudnya tapi nggak ada artinya. Itu namanya mulgha, tersia-siakan. Nahwu madza sonata itu aslinya ma sonata. Madza sonata diniatkan dza di sini sebagai mulgha, tidak ada fungsinya apa-apa. Aslinya sama, ma sonata. Idza qaddarta madza isman wahidan murakkaban, apabila kamu takdirkan, apabila kamu niatkan madza ini sebagai satu isim yang murakkab, dijadikan satu. Nah, syarat yang kedua ini enggak harus, ini kembalinya kepada niat. Syarat yang kedua ini kembalinya kepada niat. Maka contoh madza sonata itu bisa kamu jadikan mausulah, bisa kamu jadikan mulgha. Bisa kamu jadikan mausulah, bisa kamu jadikan mulgha. Ini kembali kepada niat saja. Kalau kamu jadikan mausulah, maka madza sonatahu, apa sesuatu yang kamu memperbuatnya. Kalau kamu jadikan mulgha, maka apa yang kamu buat? Apa? Kamu berbuat apa? Madza menjadi maf'ul bih muqaddam dari sonata. Kalau jadi satu, kalau mulgha berarti madza itu fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam dari sonata. Kamu berbuat apa? Gitu. Paham? Jadi syarat yang kedua ini kembalinya kepada niat. Bisa kamu niatkan mausulah, bisa kamu niatkan mulgha. Nanti perbedaannya itu di jawabannya. Ini kan istifham. Kalau kamu takdirkan mausulah, maka jawabannya itu nanti marfu. Madza sonata, jawabannya at-ta'amu, marfu. Kenapa marfu? Karena takdirnya alladzi sonatuhu at-ta'amu. Paham? Alladzi sonatuhu at-ta'amu. Madza sonata, apa sesuatu yang kamu membuatnya? Sesuatu yang aku membuatnya adalah makanan. Maka at-ta'amu sebagai khobar dari mubtada mahdzuf. Berarti kalau di situ madzanya itu mausulah. Kalau kamu jadikan madza di situ adalah mulgha, maka jawabannya mansub. Madza sonata qala at-ta'amah, ai sonatu at-ta'amah. Maka di dalam ayat juga seperti itu. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ada yang kulil afwa, ada yang kulil afwu. Kalau yang kulil afwa berarti apa irabnya? Madza di situ apa? Kalau yang al-afwa mausul mulgha. Kalau al-afwa berarti mulgha. Kalau al-afu berarti mausul. Gitu ya ikhwah. Jadi bisa dua-duanya.
Baik, pahami. Qala syarih wafaqallahu ta'ala qawluhu wa amma dha ila akhirih ay yushtaratu likauni dha isman mausulan syartani. Maknanya disyaratkan untuk keberadaan. Kalau sebelumnya kan enggak ada syarat dzu al, enggak ada syarat-syaratnya ya masing-masing masuk. Kalau al harus masuk pada sifat. Kalau ini dha syaratnya untuk menjadi isim mausul memiliki dua syarat. Ahaduhuma, syarat yang pertama adalah an yataqaddama 'alaiha istifhamun bima bittifaqil basriyin, harus didahului oleh istifham, baik istifhamnya itu dengan ma, ini dengan kesepakatan basriyin. Maknanya seluruh basriyun sepakat kalau ma ini boleh untuk menjadikan dha itu mausul. Bittifaqil basriyin maknanya orang-orang Basra semua sepakat bahwasanya ma itu bisa menjadikan dha itu mausul. Au biman, atau istifhamnya itu berupa man. Ini alal as-sahih indahum, dengan pada pendapat yang paling sahih menurut ahli Basrah. Berarti ada khilaf. Kalau man berarti ada khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan yang kuat, yang rajih, yang ashah indahum adalah man juga boleh menjadikan atau memenuhi syarat dha itu menjadi isim mausul. Kalau ma sepakat, Ahlul Basrah semuanya Basriyun semua sepakat ma itu bisa menjadikan dha isim mausul. Kalau man ini diperselisihkan, tapi yang paling sahih adalah boleh juga. Kenapa? Wal marji'u fi dzalika ila sama, dan marji pedomannya, referensinya di dalam yang demikian itu adalah kepada sama, kepada sesuatu yang didengar dari orang Arab. Wa kilahuma masmu'un, sedangkan kedua-duanya yaitu baik ma maupun man pernah didengar menjadikan dha mausulah. Sehingga yang paling sahih adalah dua-duanya bisa. Ma bisa bittifaq dan man juga bisa alas sahih, karena sesuai dengan dalil. Dalilnya adalah sama. Dalilnya nahwu itu adalah as-sama, yaitu didengar dari orang Arab. Karena keduanya pernah didengar menjadikan dha mausulah. Adapun ma, maka jelas di dalam Al-Qur'an qala ta'ala madza yunfikun, yas'alunaka madza yunfikun, ai ma alladzi yunfikunahu, harus ada hu karena sebagai aidnya. Apa sesuatu yang mereka itu menginfakkannya? Mereka bertanya, para sahabat, apa yang mereka infakkan? Apa sesuatu yang bisa mereka infakkan? Kata Allah, al-afu, yaitu sesuatu yang lebih, sesuatu yang sudah bukan kamu butuhkan itu loh kamu infakkan. Qulil afu, sesuatu yang sudah enggak kamu butuhkan. Jadi qulil afu ini boleh dua, qulil afwa, qulil afu. Kalau bacaan kita apa? Afwa. Kalau yang dikira kita kayaknya kalau enggak salah qulil afwa, dijadikan mulgha. Ini untuk ma turun Al-Quran dengannya. Adapun man ini pernah didengar dari orang Arab. Wa qala syair, ini adalah untuk membuktikan yang man. Ini untuk membuktikan kilahuma masmu, kedua-duanya pernah didengar. Yang pertama ma di dalam Al-Quran. Adapun man ini dari perkataan syair. Wa qala syair, syair di sini adalah Maimun ibnu Jandal Abu Basir al-A'sha. Asyair di sini adalah Abu Basir pakai shad, al-A'sha pakai shin, Maimun ibnu Jandal. Abu Basir al-A'sha, Maimun ibnu Jandal. Berkata syair, wa qasidatin, wawunya wawu rubah, makanya dia jer. Wa qasidatin,
ta'til muluka gharibatin qad qultuha liyuqala man dzaqalaha. Dan ada banyak sekali puisi-puisi yang datang kepada raja, kepada para raja, puisi-puisi yang unik, puisi-puisi yang asing, puisi-puisi yang istimewa. Karena puisi itu semakin asing, kalimat-kalimatnya itu semakin istimewa. Kalau puisi dengan kata-kata yang biasa, dengan diksi-diksi yang biasa itu biasa, tapi kalau menggunakan diksi-diksi yang asing itu menunjukkan sastranya tinggi. Maka dikatakan wa qasidatin ta'til muluka gharibatin. Ada banyak sekali puisi-puisi yang datang kepada para raja dalam keadaan puisi-puisi yang asing. Qad qultuha, semuanya telah kukirimkan, semuanya telah kukatakan, liyuqala, supaya dikatakan man dzaqalaha, siapa yang bilang, siapa yang bikin puisi ini kok bagus sekali. Jadi betapa banyak puisi-puisi yang dikirim ke istana hingga mereka bertanya-tanya siapa pengucapnya. Maknanya Abu Basir Al-A'sha memuji puisi-puisinya sendiri. Katanya dia sudah mengucapkan puisi-puisi yang sangat banyak sekali, dikirimkan kepada para raja hingga mereka bertanya-tanya, puisi ini kok bagus sekali, siapa yang bikin? Maka syahidnya di sini adalah man dzaqalaha, ai manil ladzi qalaha, siapa orang yang mengatakannya, siapa yang membuatnya. Qasidatin adalah mubtada majrur lafdhon marfu mahallan karena kemasukan rubah. Ta'til muluka jumlah sebagai na'at, gharibatin juga sebagai na'at, qad qultuha sebagai khobar dari qasidatin. Ai manil ladzi qalaha, maknanya adalah siapa orang yang mengucapkannya. Maka di sini sebagai dalil bahwasannya man juga bisa menjadi syarat, memenuhi syarat dza untuk dikatakan sebagai isim mausul. Fa illam yataqaddamha istifhamun bima aw man lam takun mausulatan. Kalau dza ini tidak didahului oleh istifham dengan ma atau dengan man, maka dza tadi bukanlah isim mausul, bal isma isyaratin, bahkan dia adalah isim isyarah. Kaqaulihi, seperti ucapan seorang penyair yaitu Yazid ibn Mufarraq atau Yazid ibn Mufarriq Al-Himyari. Kaqaulihi, penyair di sini adalah Yazid ibn Mufarraq Al-Himyari. Ini puisinya agak sulit kalau nggak tahu ceritanya. Yazid ibn Mufarriq ini dipenjara oleh Abbad. Di dalam puisi ini adas mali Abbadin alaiki imaratun aminti wa hadza tahmilina taliqu. Yazid ibn Mufarriq ini dipenjara oleh si Abbad, dan dia melarikan diri dan menaiki kuda, dan puisi ini diberikan kepada sang kuda. Apa bunyi puisinya? Adas mali Abbadin alaiki imaratun aminti wa hadza tahmilina taliqu. Apa kira-kira artinya ini? Belas gak membayangkan kemana arah maknanya apa? Elek-elekan memang piye? Masa belas gak? Nah, tidaklah Abbas itu mampu atasmu untuk menghentikanmu. Oh gitu. Untuk memerintahmu. Nah. Jadi adas itu apa? Adas itu ya, dia adalah ismu saud. Adas itu adalah ismu saud, sama dengan isim fi'il, isim saud, la mahalla min al-i'rab. Adas itu adalah isim yang dipakai untuk diucapkan kepada binatang. Kalau kita di sini, kalau untuk kuda apa? Iya, gitu. Ayo cepat,
Cepatlah. Mali abadin alaiki imaratun majni nafiyah. Abad tidak memiliki atasmu kekuasaan. Kamu enggak diperintahkan. Tenang, kamu enggak akan dihukum oleh si abad. Alaiki, ki kembali kepada al-faros. Abad enggak punya kekuasaan atas kamu. Jadi jangan takut. Aminti, kamu telah aman. Wa hadza tahmilina taliqu, dan saya hadza ini dan yang kamu bawa ini sudah lepas. Wa hadza tahmilina taliqu. Taliqu adalah khabar dari hadza. Hadza adalah isim isyarah. Wa hadza tahmilina taliqu, cepatlah. Wahai kuda, si abad enggak punya kekuasaan atasmu. Kamu enggak akan dihukum. Jadi jangan takut. Ayo bawa lari aku. Kamu adalah binatang yang enggak akan dihukum. Dan kamu pun aman. Dan yang kamu bawa ini sudah lepas. Jadi ayo nang gaspol. Adas mali abadin alaiki imaratun aminti wa hadza tahmilina taliqu. Kamu telah aman dan orang yang kamu bawa ini juga sudah lepas. Taliqu, sudah dilepas. Mutlak. Taliqun bermakna mutlakun, yaitu sudah terlepas. Maka hada di sini adalah isim isyarah karena tidak didahului oleh ma dan tidak didahului oleh man. Berbeda dengan orang-orang kufiyin. Orang-orang Kufah menjadikan za di sini adalah isim isyarah karena mereka enggak mensyaratkan za untuk menjadi za di sini adalah isim mausul menurut orang-orang Kufah, karena orang-orang Kufah enggak perlu syarat untuk menjadikan za itu mausul, enggak perlu syarat. Pokoknya bisa jadi mausul. Kalau menurut Basriyin harus didahului istifham. Maka dikatakan wal kufiyuna la yashtarituna hadza syarta. Orang-orang Kufah tidaklah mensyaratkan syarat ini, yaitu didahului istifham. Orang Kufah enggak mensyaratkan. Wa yaj'aluna dza fil baiti mausulatan, dan mereka menjadikan dza yang ada pada bait wa hadza tahmilina taliqu sebagai isim mausulah. Ai walladzi tahmilinahu taliqu, dan orang yang kamu bawa sudah lepas. Wa sahihu annaha ismu isyaratin, dan yang sahih adalah mazhabnya Basriyin bahwasanya dza pada bait ini adalah isim isyarah, bukan isim mausul. Dengan dalil apa? Bidalil dukhuliha tanbihi 'alaiha. Dalilnya bukan kok enggak ada man atau enggak ada ma. Kenapa kok enggak pakai dalil itu? Karena orang kufiyin enggak mewajibkan. Nah, kalau kamu itu menjadikan dalil itu sesuatu yang masih diperselisihkan, enggak akan ketemu. Kemarin dalam pembahasan takrib tadmuriyah sudah saya katakan, dalil itu adalah harus sesuatu yang disepakati. Kalau sesuatu nggak disepakati nggak bisa jadi dalil. Masih diperselisihkan, nantilah perselisihannya dipercabang. Bahas sesuatu, khilaf bertikai dalam sesuatu, kemudian bawa dalilnya pun masih diperselisihkan. Akhirnya malah tugasnya dua, bahas perselisihannya, bahas perselisihan dalilnya lagi. Maka di sini dalilnya bukan kok nggak ada man atau nggak ada ma, karena orang-orang Kufah nggak mensyaratkan. Tapi ahli Basrah pakai dalil yang disepakati, yaitu masuknya ha'ut tanbih, hadza ha'ut tanbih wa hiya la tadkhulu 'alal mausulat. Sedangkan ha'ut tanbih tidaklah bisa masuk kepada mausulat, hanya bisa masuk pada isyarah, enggak bisa masuk pada isim mausul. Maka dengan ini orang-orang Kufah kalah, enggak bisa bantah. Karena mereka pun sepakat bahwasanya ha'ut tanbih enggak bisa masuk kepada mausulat. Dan i'rabnya jumlah tahmilina menurut ahli Basrah adalah hal. Wa hadza tahmilina taliqu, tahmilina adalah hal, jumlah haliyah. Hal dari isim mausul. Ini syarat yang pertama, dza menjadi mausul adalah didahului istifham. Itu mazhabnya ahli Basrah, berbeda dengan mazhabnya Kufiyin yang tidak mensyaratkan apa-apa.
Qala syartu tsani, syarat yang kedua, an la takuna dza mulghatan, jangan sampai dza ini mulghah, dibatalkan. Wal muradu bi ilghaiha, dan yang dimaksud dengan membatalkan adalah dijadikan satu, anturakkaba ma'amma auman fayasirul majmu' isman wahidan mustafhaman bihi, yaitu ilgha'nya adalah dengan cara disusun bersama dengan ma. Za tadi disusun dengan ma atau dengan man sehingga menjadi satu kata, sehingga keseluruhannya menjadi satu kata. Mustafhaman bihi, ditanya dengan dia, maksudnya menjadi isim istifham. Mustafhaman bihi ay menjadi isim istifham. Karena isim istifham itu mustafham bih, ditanya dengannya, alat untuk bertanya, itu namanya isim istifham. Isim istifham adalah alat untuk bertanya. Mustafhaman bihi, ditanya dengannya. Kalau mustafhaman lahu itu apa? Sesuatu yang ditanya. Kalau mustafhaman lah. Kalau mustafham bi, sesuatu yang dipakai untuk menanya. Kalau mustafham lah, sesuatu yang ditanya. Maka kalau dijadikan satu, menjadi semuanya menjadi isim istifham. Nahwu madza sonata, madza menjadi isim istifham semuanya. Idza qaddarta madza isman wahidan murakkaban, jika kamu takdirkan madza itu adalah satu kata yang disusun dari ma dan dza, bermakna ayya syai'in, dengan arti sesuatu apa, ayyu syai', apa, sama, ma dengan madza sama. Fayakunu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, maka kalau kamu jadikan satu, i'rabnya menjadi fi mahalli nasab karena mabni, dan menjadi maf'ul bih li sonata, muqaddaman alai yang didahulukan dari sonata. Wa taqdiru ayya syai'in, sonata takdirnya adalah sesuatu apa, kamu berbuat apa gitu. Fa in qaddarta, kalau kamu niatkan ma itu adalah mubtada, ma mubtadaan wa dza khabaron kanat mausulatan. Kalau kamu takdirkan ma mubtada dan dza sebagai khabar, atau sebaliknya ma khabar dzanya mubtada, maka kanat mausulatan, maka dza tadi menjadi isim mausul. Maka kembalinya kepada niat, boleh dua-duanya. Li'annaha lam tulgha, karena pada saat itu dia tidak dibatalkan. Jadi intinya gini, za itu memiliki beberapa keadaan. Kadang menjadi isim isyarah pasti, kadang menjadi isim mausul pasti, kadang menjadi dua-duanya, boleh mausul, boleh mulghah. Kalau menjadi isim isyarah pasti adalah ketika enggak ada ma dan enggak ada man, berarti pasti isyarah. Enggak ada man dan enggak ada ma dan enggak ada man. Terus bisa menjadi isim mausul dan bisa menjadi mulghah ketika didahului ma dan man. Ini boleh dua-duanya. Boleh menjadi mausul, boleh mulghah, tapi enggak boleh jadi isyarah. Kalau sudah masuk, kalau setelahnya itu ada jumlah, berarti enggak boleh isim isyarah. Termasuk yang harus isim isyarah juga ketika yang jatuh setelahnya itu adalah isim dhohir mufrad. Nah itu juga wajib isyarah, karena nggak mungkin, karena kalau mausul pasti dia butuh silah, dan silahnya nggak mungkin kalau nggak jumlah, paham? Za ini pasti menjadi isim isyarah kapan? Ketika nggak didahului man dan nggak didahului ma, maka pasti isyarah. Atau didahului man dan didahului ma, tapi setelahnya itu isim dhohir. Manda, manza al-qaimu, manza qaimun, itu berarti isim isyarah. Atau za qaimun, itu isim isyarah.
Kalau setelahnya itu, kalau yang jatuh setelah kalau yang jatuh setelah dza itu adalah isim dhahir bukan jumlah, maka pasti isim isyarah. Kalau yang jatuh setelah dza itu adalah jumlah, maka tadi bisa mausul, bisa mulghah, tergantung niatnya. Kalau ada ma dan ada man. Itu ringkasnya dza. Itulah isim isyarah asmaul mausulat, isim-isim mausul yang mustarok. Ada yang belum dipahami? Kalau sudah paham bisa nulis kertas dan ditanyakan. Qala wa taftakirul mausulatu kulluha ila silatin mutaakhiratin anha wa aidin. Sekarang hukumnya sudah selesai dari macam-macam isim mausul. Sekarang dikatakan wa taftakirul mausulatu kulluha, dan seluruh isim mausul semuanya butuh, taftakir membutuhkan kepada silah, kepada jumlah silah mutaakhiratin anha. Silah ini wajib di belakang, silah enggak boleh di depan. Wa aidin, dan butuh kepada aid. Kenapa kok butuh kepada aid? Karena yang dimaksud dengan mausul adalah aid, itulah yang memang yang dimaksud. Wasilatu jumlatun aw shibhuha, dan silah itu hanya bisa berupa jumlah atau shibhul jumlah. Ini pun nanti ikhwan, yang shibhul jumlah ini sebenarnya jumlah. Yang shibhuha ini sebenarnya hanya fid dhahir. Sebenarnya silah itu enggak bisa kalau enggak jumlah. Ini nanti mulai kita akan belajar tentang muta'allaq dan muta'alliq. Perhatikan, silah itu wajib jumlah. Kalau seandainya secara dhahir itu ada yang bukan jumlah, yaitu syibhul jumlah, berarti silah aslinya itu mahdzuf. Alladzi fid dari qaimun, yang orang yang di rumah itu berdiri. Maka sebenarnya silahnya alladzi itu bukan fid dari, tapi silahnya adalah mahdzuf. Takdirnya adalah istaqarra, alladzi istaqarra fid dari qaimun. Maka syibhul jumlah di situ muta'alliq dengan mahdzuf sebagai silah. Karena silah enggak mungkin berupa kecuali jumlah. Adapun syibhul jumlah maka dia muta'alliq. Atau seandainya dhorof, alladzi amamaka zaidun, orang yang di depanmu dia adalah Zaid. Maka amamaka bukan silah sebenarnya, melainkan dia adalah muta'alliq dengan mahdzuf. Persis khabar. Jar majrur syibhul jumlah enggak mungkin menjadi khobar. Kalau ada secara dhahir jadi khobar, pasti muta'alliq. Zaidun fid dari. Fid dari bukan khobar, melainkan dia adalah muta'alliq dengan khobar. Silah juga seperti itu. Kalau seandainya ada silah berupa syibhul jumlah, berarti dia bukan silah yang sesungguhnya. Silah yang sesungguhnya mahdzuf. Karena silah enggak mungkin kecuali jumlah. Sama dengan khobar. Khobar tadi contohnya Zaidun fid dari. Aslinya Zaidun mustaqirrun fid dari. Bedanya kalau khobar itu bisa ditakdirkan istaqarra, bisa ditakdirkan mustaqirrun. Tapi kalau silah harus ditakdirkan istaqarra, harus ditakdirkan fi'il. Kenapa? Supaya menjadi jumlah. Karena kalau mustaqirrun itu mufrad, bukan jumlah. Ini pembahasannya sebenarnya di Muwasilut Thullab. Yang jelas di sini antum harus paham, silah itu wasilatu jumlatun, itu saja sebenarnya. Au syibhuha ini enggak. Ini hanya fid dhahir. Au syibhuha ay fid dhahir. Fal jumlatu, apa itu definisi jumlah? Ma tarakkaba min fi'lin wa fa'ilin. Jumlah definisinya dulu sudah sering kita sebutkan, yaitu ma tarakkaba min musnadin wa musnadin ilaihi. Musnad dan musnad ilaih itulah jumlah. Baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Ma tarakkaba min fi'lin wa fa'ilin, atau naibul fa'il juga sama. Ini adalah jumlah fi'liyah.
Apa-apa yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il, ini adalah jumlah fi'liyah. Maka contohnya jumlah fi'liyah yang menjadi silah ja'alladzi qama abuhu, telah datang orang yang telah berdiri ayahnya. Yang datang siapa? Si anak. Yang berdiri si bapak. Jadi beda antara ja'a dengan qoma, fa'ilnya beda. Yang telah datang adalah alladzi, yaitu anaknya. Yang telah berdiri adalah bapaknya. Ja'a alladzi qama abuhu. Maka ini adalah contoh silah yang berbentuk jumlah fi'liyah. Wa qoulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah, segala puji bagi Allah yang telah shadaqana, yang telah benar-benar jujur kepada kita tentang janjinya, telah memenuhi janjinya. Shadaqana di sini adalah jumlah silah. Mana ayatnya? Ayatnya Allah di sini mana? Wa'dahu atau dhamir huwa pada sodaqoh. Au min mubtada'in wa khabar, ini jumlah ismiyah. Jumlah itu yang menjadi silah juga bisa berupa jumlah ismiyah, yaitu yang tersusun dari mubtada dan khabar. Nahu ja'alladzi abuhu qa'imun, ja'alladzi abuhu qa'imun, telah datang orang yang ayahnya itu berdiri. Maka abu mubtada, qaimun khabar, dan jumlah abu qaimun la mahallu min al-i'rab karena menjadi jumlah silah. Jumlah silah adalah termasuk jumlah yang enggak memiliki i'rab. Seperti jumlah istinafiyah, jumlah silah, jumlah i'tiradiyah juga enggak punya i'rab. Ada 7 jumlah yang punya i'rab dan ada 7 jumlah yang enggak punya i'rab. Wa qoulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun, sesuatu yang mereka itu berselisih di dalamnya. Alladzi isim mausul, hum mubtada, fihi muta'alliq dengan mukhtalifun, muta'alliq dengan belakangnya. Mukhtalifun sebagai khabar. Alladzi hum mukhtalifuna fihi, itu. Qala syarih wafaqahu Allah taala, qalu ila silatin mutaakhiratin anha ay wujuban, silah yang di belakang daripada mausulnya. Ini secara maknanya adalah secara wujuban, wajib. Li'anna al-mausula naqisun la yatimmu ma'nahu illa bisilatihi. Karena sesungguhnya isim mausul adalah isim yang kurang. Lah artinya yang opo. Makanya dikatakan mausul karena dia itu disambung, selalu disambung. Seandainya enggak disambung, dia akan terputus. La yatimmu ma'nahu, maknanya enggak akan sempurna illa bisilati, kecuali dengan sambungannya. Ya, aku tanpamu bagaikan isim mausul tanpa silah. Fahiya mu'arrifatun wa mubayyinatun lahu, maka silah tadi fungsinya adalah mu'arrifatun, memakrifahkan isim mausul. Maka isim mausul itu ma'rifah dengan silahnya. Isim isyarah ma'rifah dengan musyar ilaihnya. Mausul menjadi ma'rifah dengan silahnya. Fahiya, maka silah tadi fungsinya adalah mu'arrifatun, memakrifahkan isim mausul. Wa mubayyinatun, dan menjelaskan lahu terhadap isim mausul. Wa munazzalatun minhu manzilata juz'ihi al-mutaakhiri, dan silah tadi adalah terdudukkan. Wa munazzalatun, bukan mendudukkan tapi terdudukkan, dia itu teranggap dari mausul, minhu kembali kepada mausul. Silah itu kedudukannya dari isim mausul adalah kedudukan bagiannya yang di belakang, didudukkan dari isim mausul
dengan kedudukan adalah seperti bagian dari tubuhnya yang di belakang. Fala yajuzu taqaddumuha, maka enggak boleh sila itu ditaruh di depan, tidak boleh didahulukannya. Kembali pada sila, enggak boleh sila itu didahulukan. Fala yajuzu taqaddumuha wala syai'un. Apa irabnya syai'un? Ke? Apa irabnya, Mam? Ke? Atau punya juzu bi? Maksud ataf kok ya juzu. Bisa mau ataf kok yang fi'il bi. Atau mana aja? Rumus ataf aja durung iso piye coba. Aja pengaruh be, maca aku iki kadang ngene iki, kadang nyesatno ngene iki. Waliyadzubillah. Nyesatno untuk menguji. Bacanya gimana yang benar? Umahat, bacanya gimana yang benar? Ya mesti. Enggak mungkin bisa dibaca syai'an, enggak apa. Kalau syai'un salah berarti jelas syai'in berarti ataf mana? Nah, ataf ke dhamir ha itu. Fala yajuzu taqaddumuha wala syai'in minha alaihi. Karena sila itu adalah sekedudukan dengan bagian tubuh mausul yang di belakang, maka enggak boleh dia itu didahulukan atau bagian darinya atau sesuatu darinya didahulukan daripada mausulnya. Maknanya silah juga enggak boleh, aid juga enggak boleh mendahulukan. Karena silah adalah bagian dari mausul dan aid adalah bagian dari silah, maka baik silah maupun aid enggak boleh mendahului mausul. Wala syai'in minha, syai'in di sini maknanya adalah aid. Atau bagian dari silah, misalnya silah itu adalah jumlah fi'liyah, fa'ilnya enggak boleh mendahului. Atau seandainya jumlah ismiyah khobar, mubtada khobar, ya khobarnya enggak boleh mendahului mausulnya. Atau mubtadanya enggak boleh mendahului mausulnya. Karena silah itu kan ada dua, imma fi'il fa'il wa imma mubtada khobar. Secara keseluruhan juga nggak boleh mendahului mausul, atau dibagi pun, dipecah pun nggak boleh mendahului mausul. Semuanya sila itu harus di belakang. Qala wa qawluhu wa aidin, al-aidu dhamirun ya'udu minas silati ilal mausul. Aid itu adalah sebuah dhamir yang kembali dari silah, maknanya menghubungkan silah ke mausul. Karena kalau nggak gitu nanti jumlahnya menjadi jumlah ajnabiyah, jumlah asing, jumlah lain, jumlah kalau seandainya omongan itu jadi ngelantur. Tadi bahas sesuatu kok bahas nggak jalur. Aid itu fungsinya untuk menjalurkan. Kalau nggak ada aid, nggak jalur omongan itu, menjadi jumlah ajnabiyah. Dhamirun ya'udu minas silah, karena itu dikatakan minas silah. Dia adalah sebuah dhamir yang kembali dari silah ke mausul, menghubungkan antara silah dan mausul. Liyahsular rabtu bainahuma, supaya terjadi ikatan antara keduanya. Kalau nggak diikat dengan aid, dia akan lepas dan nggak jadi milikmu, karena lepas sudah, nggak menjadi, dan jadi menjadi milik bukan mausul lagi, menjadi milik jumlah belakangnya asing. Wa qawluhu wasilatu jumlatun yustaratu fil jumlatil waqi'ati silatan an takuna khabariyatan. Dan silah adalah jumlah, disyaratkan bagi jumlah yang jatuh sebagai silah an takuna khabariyah, harus jumlah khabariyah. Ay muhtamilatan litasdiqi wat takdzib fi nafsiha min ghairi nadharin ila qailiha. Jumlah khabariyah itu, ini definisi isim usul, ini adalah ilmu usul ini. Bisa dan tapi insyaallah kita akhirkan di pertemuan yang akan datang.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku tanpamu bagaikan musuh tanpa sila. Tapi kamu dengannya seperti silah tanpa air. Lepas dia jadi milik orang lain.